Menjadi kaya raya, mungkin semua orang ingin merasakannya. Apalagi bebas secara finansial, sudah pasti semua orang mau berada di titik itu. Seperti halnya Jack Ma, yang saat ini dikenal sebagai orang yang kaya raya yang bebas secara finansial. Gimana? Teman cerita udah tahu Jack Ma belum? Jack Ma adalah seorang pembisnis asal Cina yang kesuksesannya sudah dikenal banyak orang. Ia merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, yakni perusahaan e-commerce terbesar di Cina. Pada tahun 2020, Jack Ma memegang gelar sebagai orang terkaya di Asia, mengumpulkan kekayaan hingga 61,7 miliar US dollar atau setara 923,2 triliun rupiah. Kekayaan yang ia raih yaitu dari perusahaannya yang bernama Alibaba sebagai pemegang saham paling besar di raksasa teknologi Cina tersebut. Alibaba tercatat menguasai 80% pasar penjualan online yang berada di Cina. Dan Alibaba juga menjadi perusahaan e-commerce nomor 2 terbesar di dunia. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup Jack Ma dari susahnya pendidikan hingga jatuh bangunnya Jack Ma dalam membangun sebuah perusahaan. Jangan kemana-mana, simak terus videonya hanya di Ada Cerita. Jack Ma merupakan pengusaha yang lahir di Tiongkok pada 10 September 1964. Pria yang bernama asli Ma Yun terlahir dari keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi. Orang tuanya adalah seorang pemusik dan pendongeng tradisional di daerahnya. Ayahnya hanya mendapatkan pensiunan bulanan sebesar 500.000 saja per bulannya. Terlahir dari keluarga yang kesulitan ekonomi tidak membuat Jack Ma menjadi mengeluh, melainkan Jack Ma berpikir untuk bekerja agar tidak membebani keluarganya. Pada waktu muda Jack Ma, Cina baru mulai terbuka dengan dunia barat. Tahun 1972, Richard Nixon, Presiden Amerika, berkunjung pertama kalinya ke Cina. Kunjungan ini menjadi berkah bagi Cina. Cina semakin menarik perhatian Eropa sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan Jack Ma untuk menjadi tour guide bagi wisatawan yang ingin berkeliling di daerah Cina. Jack Ma bekerja sebagai pemandu wisata di saat usianya masih umur 12 tahun. Pekerjaan ini menjadikan bahasa Inggris Jack Ma semakin mahir, dan dari pekerjaan ini juga Jack Ma mendapatkan wawasan yang lebih luas, sebab pekerjaannya yang mengharuskan bertemu dengan orang baru dari berbagai tempat sehingga dia bisa belajar tentang berbagai banyak hal. Setelah lulus SMA, Jack Ma memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jack Ma termasuk salah satu orang yang gigih dalam mengupayakan pendidikan. Meskipun memperoleh berbagai penolakan oleh beberapa institusi, semangat belajarnya tidak pernah surut. Ia termasuk orang yang beranggapan bahwa sekolah dapat memperbaiki keadaan. Meski sering ditolak oleh berbagai institusi pendidikan, Jack Ma berkeinginan untuk melanjutkan kuliah. Walaupun keadaan ekonomi keluarganya pas-pasan, ia tidak pernah menyerah dalam mengupayakan pendidikan. Jack Ma mencoba mendaftar kuliah di 2 tempat yang dia inginkan. Salah satunya yaitu Harvard University. Namun, dari 2 tempat yang dituju, tak ada satupun yang menerimanya. Bahkan, Jack Ma pernah bercerita jika dirinya sampai 10 kali mendaftar di Harvard University, namun tetap saja gagal. Jack Ma baru beruntung pada kesempatan ketiga ketika dirinya diterima di Hangzhou Teachers Institute dan lulus pada tahun 1988. Setelah lulus kuliah, Jack Ma mencoba peruntungan mengirim lamaran di berbagai perusahaan. Namun, usaha itu selalu ditolak. Jack Ma bercerita jika dirinya pernah melamar menjadi karyawan KFC. Dari 24 pelamar, hanya 23 orang yang lolos, namun tidak termasuk dirinya. Tak berhenti sampai di situ saja. Jack Ma mencoba lagi untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota kepolisian. Dari 5 pendaftar, hanya 4 yang diterima. Dan lagi-lagi, dari 4 yang diterima, tidak termasuk dirinya. Walau lamarannya sering ditolak oleh perusahaan, tidak lantas membuatnya patah semangat.
Ia terus berusaha meskipun dari 30 perusahaan tempatnya melamar, belum ada hasil. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris berbekal kemampuannya selama menjadi pemandu wisata. Pada tahun 1995, Jack Ma berkunjung pertama kalinya ke Amerika, lebih tepatnya yaitu di daerah Seattle, Amerika. Di sana, dia bertemu dengan yang namanya internet. Kemudian dia mencoba untuk mengoperasikannya. Jack Ma bercerita jika pada waktu itu dia belum pernah menyentuh komputer sebelumnya. Di samping harganya sangat mahal, pengoperasian komputer begitu rumit baginya. Kata pertama yang dia coba untuk mencari di internet yaitu kata beer. Dan dia terkagum-kagum ketika melihat hasil dari pencarian begitu banyak informasi tentang beer. Jack Ma kemudian mencoba lagi dengan menuliskan kata Cina. Namun, dari pencarian itu, tak ada sedikit pun informasi mengenai Cina. Dari pencarian itu, Jack Ma berpikir akan menjadi hal yang menarik jika dirinya bisa membuat beberapa informasi tentang Cina di internet. Apalagi, dia melihat internet akan menjadi sesuatu hal yang besar dan akan mengubah dunia di kemudian hari. Sepulang dari Amerika, Jack Ma ingin merealisasikan ide yang telah didapatnya. Langkah pertama yang diambil Jack Ma yaitu mengundurkan diri dari profesinya sebagai guru yang sudah berjalan selama 6 tahun. Ia kemudian mengumpulkan 24 temannya ke apartemen Jack Ma. Jack Ma kemudian menjelaskan secara panjang lebar selama 2 jam tentang apa yang ingin dia lakukan terhadap internet. Tapi sayang, rencana Jack Ma tidak berjalan dengan lancar. 23 temannya tak ada yang percaya dengan Jack Ma. Bahkan, mereka menyarankan Jack Ma untuk melupakan ide yang disampaikannya. Bagi temannya, hal ini tidak akan pernah berhasil karena di dunia ini tidak ada yang namanya internet. Apalagi teman-temannya pada tahu jika Jack Ma tidak tahu apa-apa soal komputer. Dari 24 teman yang dikumpulkannya, hanya tersisa 1 orang yang masih percaya dengan Jack Ma. Ia kemudian menyarankan Jack Ma untuk mencoba ide yang telah disampaikannya. Setelah Jack Ma mendengar saran dari teman-temannya, Jack Ma kembali berpikir sepanjang malam, hingga akhirnya dia benar-benar yakin untuk melakukannya. Dari situ, Jack Ma memulai bisnisnya dengan meminjam uang $2.000 dari kerabat dan temannya. Jack Ma bercerita, di saat dia baru membuka usahanya pada tahun 1995, hampir gagal di setiap proyeknya, tidak pernah berhasil. Ketika Jack Ma mulai mengenalkan ide bisnisnya terhadap beberapa investor, tak ada satupun yang percaya terhadap Jack Ma. Bukan sambutan yang baik, melainkan Jack Ma dicap sebagai seorang pembohong yang ingin mencuri uang dari orang-orang dengan memberitahu bahwa ada internet. Bahkan ketika Jack Ma baru mau mulai mendaftarkan perusahaannya di pemerintahan Cina, yang kala itu masih bernama Hangzhou Houbo Internet Company, Jack Ma mengalami penolakan. Karena pada saat itu, pihak kantor pendaftaran tidak percaya dengan Jack Ma. Dengan alasan, bagaimana seorang ingin mendaftarkan perusahaan internet, sedangkan dalam kamus bahasa Inggris pun tak ada yang namanya internet. Penolakan yang dialami Jack Ma tidak membuatnya menjadi putus asa, melainkan dia terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa internet itu ada. Hingga akhirnya, Jack Ma meminta bantuan temannya yang bekerja di bidang pertelevisian untuk meyakinkan pihak kantor pendaftaran. Namun dikarenakan akses internet yang belum ada di Cina, pembuktian yang dilakukan Jack Ma cukup melalui proses yang sangat panjang. Jack Ma akhirnya bisa mendaftarkan perusahaannya yang diberi nama Alibaba. Berdirinya Alibaba bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi Jack Ma untuk menjalankannya. Jack Ma bercerita, jika pada 3 tahun pertama Alibaba berdiri, Alibaba tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Bahkan, tidak ada model bisnis untuk menjalankannya. Meski belum ada pendapatan, respon positif dari orang-orang membuat Jack Ma tetap semangat untuk mengembangkan bisnisnya. Hingga akhirnya, Alibaba berhasil mendapatkan pendanaan awal dari Goldman Sachs sebesar $5 juta dan $20 juta dari SoftBank. Alibaba diharapkan bisa meningkatkan pasar e-commerce domestik dan menjadi retail online yang tepat bagi para UMKM di Cina untuk menembus pasar global. Setelah dirilis 3 tahun, tepatnya tahun 2002, Alibaba mulai mendapatkan keuntungan. Tak berhenti sampai di situ. Setelah mendapatkan penghasilan,
Jack Ma berambisi melebarkan sayap Alibaba ke luar negara Cina. Pada tahun 2003, Alibaba meluncurkan marketplace Taobao yang kini berubah menjadi Tmall. Ia juga meluncurkan platform pembayaran online yaitu Alipay, Alimama.com, dan Links. Seiring pertumbuhannya, Alibaba semakin menarik minat banyak investor lain. Tahun 2005, Yahoo menyuntikkan dana ke Alibaba melalui struktur variable interest entity. Kala itu, Yahoo membeli saham Alibaba sebesar 40% dengan harga 1 miliar US dollar. Pada tahun 2010, Alibaba meluncurkan layanan komputasi awan Alibaba Cloud. Dan pada tahun yang sama, Alibaba juga menggelar acara 11.11 Global Shopping Festival atau yang dikenal sebagai Singles Day untuk pertama kalinya. Acara itu kemudian diadopsi e-commerce Indonesia dengan tajuk Harbolnas, Hari Belanja Nasional, yang berlangsung setiap 12 Desember. Tahun 2014 menjadi salah satu tahun bersejarah bagi Alibaba Group. Pada September, Alibaba Group melantai di bursa saham New York Stock Exchange dengan kode BABA. Saham Alibaba saat itu dibuka dengan harga 92,70 US dollar. Dari penjualan saham ini, Alibaba berhasil mengumpulkan 20 miliar US dollar lewat IPO di Amerika Serikat. Nilai tersebut menjadikan IPO Alibaba salah satu yang terbesar dalam sejarah. Alibaba terus berkembang. Hingga saat ini, Alibaba menjadi e-commerce terbesar di Cina dan menjadi e-commerce terbesar kedua di dunia. Tercatat, Alibaba yang resmi berdiri pada tahun 1999 dari 18 orang, kini sudah mempunyai 60.000 lebih orang yang bekerja di sana. Dan dari perusahaan Alibaba inilah, Jack Ma yang dulunya bukan siapa-siapa, kini sudah masuk pada jajaran elit 100 orang terkaya di dunia. Nah, itulah sederet kisah inspiratif dari perjalanan hidup Jack Ma. Buat kalian yang masih berjuang, kita terus semangat, konsisten. Semoga kalian berhasil dan kita semuanya bisa berhasil. Amin.